Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Segala puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga pada hari ini, pada saat ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Yang kedua kalinya tak lupa pula kita hadiahkan salawat serta salam dengan baginda besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya Arifin Khairi, saya jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Perbedaan Antar Tafsir dan Takwil. Saya NIM 12020511503. Baiklah, yang pertama yakni pengertian tafsir dan takwil. Yang pertama yakni tafsir. Tafsir secara bahasa berarti menjelaskan dan mengungkapkan. Adapun menurut istilah Al-Qattan mengartikan dan mengutip pendapat dari Abu Hayyan sebagai ilmu yang membahas tentang cara mengungkapkan lafaz Al-Quran, makna-makna yang ditunjukkannya dan hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri atau tersusun, serta makna-makna yang dimungkinkannya ketika dalam keadaan tersusun. Baiklah, menurut Az-Zarqani, tafsir adalah suatu ilmu yang membahas perihal Al-Quran dari segi dalilnya yang sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kemampuan manusia. Asy-Syuti dalam Al-Itqan dengan mengutip pendapat Az-Zakasi mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Muhammad SAW dengan menerangkan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukumnya yang berdasarkan pada ilmu lughah, an-nahwu, as-sarfu dan ilmu bayan, ilmu usul fiqh. Dalam memahaminya dibutuhkan juga ilmu as-sababun nuzmah. Begitu pula Imam Al-Qurtubi yang mengatakan tafsir adalah penjelasan tentang lafaz Al-Zahabi Al-Zahabi mendefinisikan tafsir dengan ilmu yang membahas maksud Allah Ta'ala sesuai dengan kadar kemampuan. Sementara takwil secara bahasa berasal dari kata awal yang berarti kembali pada awalnya atau keasliannya. Takwil menurut Utsaimin yaitu proses penerjemahan suatu kalimat dengan mengembalikan kepada makna aslinya tanpa harus menafsirkan lagi. Menurutnya takwil terbagi menjadi dua, yaitu takwil sahih atau benar yang bisa diterima, dan yang kedua yakni takwil fasid, rusak, yang tertolak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan tafsir dan takwil. Para ulama berbeda pendapat tentang tafsir dan takwil. Berdasarkan penjelasan dari pengerayaan tafsir dan takwil di atas, maka dapat disimpulkan perbedaan tersebut yaitu yang pertama yakni takwil adalah penafsiran terhadap perkataan dan menerangkan maknanya, sehingga antara tafsir dan takwil dalam hal ini memiliki kesamaan.
Yang kedua yakni takwil adalah makna kata itu sendiri. Sedangkan tafsir menerangkan makna di balik kata tersebut. Yang selanjutnya ini tafsir ialah menerangkan apa yang berada dalam Al-Quran atau memperjelaskan sesuai dengan petunjuk sunnah. Sementara takwil merupakan hasil dari kesimpulan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa tafsir berhubungan dengan riwayat, sementara takwil berhubungan dengan dirayah. Yang terakhir yakni tafsir banyak digunakan dari segi lafaz dan mufradatnya, sementara takwil banyak digunakan dari segi maknanya. Sekian paparan dari makalah saya. Jika ada rekan-rekan yang kurang paham, silakan dipertanyakan. Saya Arvin Khairi izin undur diri, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Khairi, saya dari jurusan Ekonomi Syariah dengan NIM 12020511503. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul yakni Mukjizat yang Abadi. Baiklah, pengertian mukjizat yang pertama yakni mukjizat adalah suatu peristiwa perkara yang luar biasa yang dibarengi dengan tantangan yang tidak bisa dikalahkan. Setiap rasul yang diutus selain membawa kitab yang di dalamnya mengandung kabar gembira dan peringatan, juga Allah bekali mereka dengan berbagai mukjizat untuk membantu mereka dalam berbagai kesulitan dan tantangan dari masyarakat yang menolak ajakannya, sesuai dengan tindakan dan pola pikir masyarakatnya. Nabi Muhammad SAW diutus ketika masyarakat Arab Bahli dalam bahasa dan sastra, di mana diadakan musabaqah atau juga disebut dengan perlombaan musabaqah dalam menyusun syair atau khutbah, patuh dan nasihat. Syair-syair yang dinilai indah digantung di Ka'bah sebagai penghormatan kepada penyairnya, sekaligus untuk dapat dinikmati oleh yang melihat dan membacanya. Penyair dapat mendapat kedudukan yang sangat istimewa dalam masyarakat Arab. Nah, di sini dalam kamus dijelaskan bahwa kata mukjizat diartikan sebagai kejadian luar biasa yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Kata mukjizat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Jikalau dia sudah lemah berarti tidak, atau menjadikan tidak mampu. Jikalau dia sudah lemah berarti dia tidak memiliki kekuatan lagi. Al-Quran memiliki kekuatan untuk melemahkan yang dikenal dengan mukjizat. Kemampuan Al-Quran untuk melemahkan bagi siapa yang meragukan kekuatan terlihat jelas dari tantangan yang disodor langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum kafir untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Walaupun hanya satu ayat, dalam kenyataannya tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kehebatan Al-Quran. Maka mukjizat adalah suatu peristiwa, urusan atau perkara yang luar biasa yang dibarengi dengan tantangan yang tidak bisa dikalahkan. Hal ini tiada lain karena Al-Quran adalah mukjizat. Dengan demikian maka dapat dikemukakan 3 unsur pokok mukjizat. Yang pertama yakni mukjizat harus
tradisi atau adat kebiasaan. Yang kedua yakni mukjizat harus dibarengi dengan perlawanan. Yang ketiga, yang terakhir yakni mukjizat tidak terkalahkan. Baiklah, mungkin itu 3 unsur pokok mukjizat. Selanjutnya yakni macam-macam mukjizat. Secara garis besar, mukjizat dapat dibagi dalam 2 bagian pokok, yaitu mukjizat yang bersifat hissiyah atau material indrawi dan mukjizat yang bersifat akliyah atau juga disebut rasional. Mukjizat nabi-nabi terdahulu semuanya merupakan jenis pertama. Mukjizat mereka yang bersifat material dan indrawi, dalam arti keluar biasaan tersebut dapat dilaksanakan, dapat disaksikan atau dijangkau langsung lewat indera oleh masyarakat tanpa masyarakat tempat nabi tersebut menyampaikan risalahnya, seperti perahu Nabi Nuh yang dibuat atas petunjuk Allah sehingga mampu bertahan dalam situasi ombak dengan gelombang yang demikian dahsyat. Tidak terbakarnya Nabi selanjutnya ini tidak terbakarnya Nabi Ibrahim dalam kobaran api tongkat. Selanjutnya ini tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Menyembuhkan yang dilakukan Nabi Isa atas izin Allah dan lain-lain. Semuanya bersifat material indrawi, walaupun terbatas pada lokasi tempat Nabi tersebut berada dan berakhir dengan wafatnya masing-masing Nabi. Berbeda dengan sifat akliyah, berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW, sifatnya bukan hanya sekedar material indrawi, melainkan juga bersifat akliyah, dapat dipahami oleh akal. Karena sifatnya yang demikian, maka ia dapat terbatas pada suatu tempat atau masa tertentu. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya, kapan dan dimanapun berada. Perbedaan ini disebabkan oleh dua hal pokok. Yang pertama yakni para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk masyarakat dan masa tertentu. Karena itu mukjizat mereka hanya berlaku untuk masa dan masyarakat tersebut, tidak untuk sesudah mereka. Ini berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Sehingga bukti kebenaran ajarannya harus selalu siap dipaparkan kepada setiap orang yang ragu kemampuan dan kemampuan dimanapun mereka berada. Yang kedua yakni manusia mengalami perkembangan dalam pemikirannya. Umat para Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad SAW, yang kedua yakni manusia mengalami perkembangan dalam pemikirannya. Umat para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sangat membutuhkan bukti kebenaran yang harus sesuai dengan tingkat pemikiran mereka. Bukti tersebut harus jelas dan terjangkau indera mereka. Tetapi salah manusia mulai menanjak ke tahap kedewasaan berpikir. Maka bukti yang bersifat indrawi tidak dibutuhkan lagi. Keluarnya air dari celah jari beliau, makanan yang sedikit dapat mencukupi orang banyak, genggaman pasir yang beliau lontarkan kepada kaum musyrik dalam perang Badar hingga menutupi pandangan mereka dan lain-lain merupakan hal luar biasa yang telah terjadi.
Namun demikian dapat disimpulkan bahwa mukjizat itu luar biasa dalam mengatasi segala persoalan manusia. Tidak yang kuasa membuatnya kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi mukjizat para nabi intinya adalah sama, yaitu untuk atau mengatasi problematika kaumnya. Di samping membuktikan kekuasaan Allah di atas segalanya, baiklah yang ketiga, yakni aspek-aspek mukjizat Al-Quran. Para ulama sepakat bahwasanya Al-Quran tidaklah melemahkan manusia untuk mendatangkan sepadan Al-Quran hanya karena satu aspek. Akan tetapi karena berada beberapa aspek, baik aspek lafziyah atau morfologis, maknawiyafi atau semantik, maupun rufiyafi atau juga disebut psikologis. Semuanya besandarkan dan bersatu sehingga melemahkan manusia untuk melawannya. Namun demikian mereka berbeda pendapat dalam meninjau segi kemukjizatan Al-Quran. Perbedaan itu sebagai berikut. Yang pertama, yakni sebagian ulama berpendapat bahwa segi kemukjizatan Al-Quran adalah sesuatu yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri, yaitu susunan yang terdiri dan berbeda dengan bentuk puisi orang Arab maupun bentuk porosanya, baik dalam permulaannya maupun suku kalimatnya. Yang kedua, yakni sebagian yang lain berpendapat bahwa segi kemukjizatan Al-Quran itu terkandung dalam lafal-lafalnya yang jelas, reaksinya yang bernilai sastra, dan sunnah-sunnah yang indah. Karena nilai sastra yang terkandung dalam Al-Quran itu sangat tinggi dan tidak ada bandingnya. Sekian paparan makalah saya yang akhirnya saya tutup dengan alhamdulillah, dan saya mohon maaf jika ada salah kata, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.